Amati gambar berikut. Siapa yang dilantik menjadi Perdana Menteri? Mengapa umur kabinet pada masa demokrasi parlementer rata-rata pendek? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut ini dengan baik. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 6 Juli tahun 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Perhatikanlah tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat dari tahun-tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut sebagai berikut. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi, serta keamanan terganggu. C. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum, pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU,
dan PKI pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD sementara 1950. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada tanggal 20 Maret tahun 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1956. D. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS pada tanggal 23 Januari 1950. Pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Yang menjadi penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS, adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April tahun 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro-persatuan dengan kelompok pro-negara federal. Menurut Andi Aziz, hanya tentara APRIS dari KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Ketika TNI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah RI memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar. Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. 4. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI, Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan.
Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan yaitu A. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian. D. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada tanggal 17 Februari tahun 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI, Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada tanggal 29 Mei tahun 1961, Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konferensi Asia Afrika, KAA, dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, KAA, dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, KAA. Konferensi Asia Afrika, KAA, diselenggarakan pada tanggal 18–24 April tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, KAA, membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika, KAA, juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. 2. Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret tahun 1950, Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara,
mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan banteng. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan banteng adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Hasilnya selama 3 tahun, tahun 1950 sampai tahun 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan gerakan banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. D. Finansial Ekonomi, FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi, FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Rencana Pembangunan 5 Tahun, RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun-tahun 1956 sampai tahun 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. Menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada tahun 1950,
diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah, 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas, 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Riset Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa demokrasi parlementer didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia, PI, dan Gabungan Pelukis Indonesia, GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia, ASRI, di Yogyakarta.